Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru mampir di channelku Cece Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dan juga like video ini ya. Oke teman-teman, saya akan tarik energi kalian. Siapa tahu ada energi yang resonate buat kalian ya. Tetap semangat. Inilah readingan hari ini ya. Oke, coba kita shuffle kartunya dulu. Bagaimana kondisi dia di sana? Bagaimana kondisi dia di sana? Apakah di dalam hatinya masih terbesit kepingin ketemu, atau dia masih ingat kamu, atau bagaimana yang terjadi pada dia sekarang ini? Bagaimana apa yang terjadi pada hati dia dan keadaan dia sekarang ini? Apa yang terjadi pada dia di sana, orang yang kamu fokuskan, pendengar Cece Tarot dimanapun kalian berada? Bagaimana kondisi dia di sana, apa yang terjadi dengan dia sekarang ini? Oke, cukup ya. Bagaimana hatinya dia terhadap kamu? Dia lebih banyak masih overthinking ya, seperti itu. Kondisi dia lebih banyak overthinking dan sepertinya dia ada kendala masalah keuangan dia ya. Dia mengharapkan di pekerjaannya dia itu dapat penghasilan yang lebih besar, tapi tidak bisa. Lebih kondisi biasa saja sehingga membuat dia ini sering overthinking berkaitan dengan keuangan. Tapi dia di lingkungan merasa baik-baik saja. Dia hanya menutupi dari keluarganya, dari temannya, tetangganya ya. Di sini bagaimana kondisi dia di sana? Apakah dia ini masih ada terbersit di dalam hati kepengen ketemu? Keinginan itu ada ya, terutama yang hubungan LDR itu dia kangen banget sama kamu. Dan sepertinya memang dia banyak di sana itu yang hubungan LDR terutama itu lebih banyak kangen sama kamu ya. Dia kecewa dengan keadaannya sekarang, dipikir meninggalkan kamu, dia lebih bagus ekonominya, dia lebih sukses, dia lebih asik gitu ya. Ternyata tidak sesuai dengan harapan dia, dan ternyata dia berdampak kepada ekonomi dia ya. Dan sekarang mungkin ya minta maaf ya, kemarin kalau dia menganggap uang recehan, kalau sekarang ini melihat uang kecil itu sangat berarti buat dia ya. Karena dia menyadari bahwa perjuangan mencari uang itu betul-betul susah gitu ya. Sehingga dia sekarang ini baru menyadari betapa perjuangan itu membutuhkan proses. Nah, di sini dia ini tipe orang yang ego sehingga dia tidak tidak menghargai sebuah proses, sehingga apa, sehingga dia sekarang kebingungan sendiri ya, merasa sekarang ini kemarin meninggalkan kamu, dipikir dia lebih baik, kemudian dapat pasangan yang lebih asik gitu, ternyata banyak pasangan di sana yang cerewet dan bawel, sehingga itu yang membuat dia ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali diem gitu ya. Karena kalau tiba-tiba orang ego, dia lebih baik diem. Kalau ada pasangannya cerewet bawel, lebih banyak diem gitu ya. Kalau pasangannya banyak mengatur, dia lebih banyak diem. Karena senjata dia adalah diam itu lebih baik menurut dia. Ya barangkali kemarin itu meninggalkan kamu juga tidak ada klarifikasi, diam kemudian kabur. Dia pergi ya, tanpa klarifikasi, kemudian tiba-tiba pergi, lagi sayang-sayangnya kamu ditinggalkan pergi tanpa klarifikasi. Dan barangkali dia cuek banget, ketemu muka pun membuang muka dan dia tidak peduli, diam diam dan diam ya. Apa yang dilakukan dia terhadap kamu sekarang juga sama terhadap pasangannya yang sekarang, terutama kalau dia menghadapi pasangan yang bawel dan cerewet ya. Ini membuat dia tertekan banget, sehingga kondisi dia di sana sekarang lebih banyak diam ya, diam cuek begitu ya. Ya memang dengan pasangannya yang sekarang dia ini mau tidak mau ya harus menjalani gitu, tapi kondisi dia itu seperti kecewa ya.
kecewa, dipikir, dia dapat orang lain itu lebih perhatian, lebih, apa ya, lebih sayang, kemudian lebih segalanya lah intinya, tapi banyak, cemburu, kemudian banyak mengatur, lebih sering overthinking gitu, sehingga dia sendiri juga sekarang ini mau tidak mau ya, ini ya, menerima kenyataan pahit ya, bahwa dia di sana lebih tidak happy ya. Jadi kalaupun happy-happy-nya itu ambiar ya, jadi happy-happy semu begitu ya. Kalaupun menunjukkan kemesraan itu pun juga itu adalah menutupi kegalauannya. Sebetulnya tidak demikian, lebih banyak ambiar hatinya ya. Oke, lanjut, bagaimana kondisi dia? Ya, banyak yang menyesal, ya menyesal karena sudah meninggalkan kamu yang baik. Ada sebagian orang yang sedang kamu fokuskan di sini, ini ya, tidak semua, tapi juga ada unsur magic ya. Seperti itu, kalaupun, kemarin itu berpisah dengan kamu, dia ini ada terkena unsur magic ya, sehingga dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau orang kena magic kan tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Terkadang apa yang dilakukan itu, tidak, ini ya, pakai logika ya, karena namanya saja kena magic ya, seperti itu. Dan dia kalau lagi sendiri itu lebih banyak, menyesal gitu ya. Dan dia khawatir dengan kondisinya, terutama kondisi ekonomi dia ya sekarang ini. Yang lebih banyak dikhawatirkan adalah, ekonomi ya. Karena terutama kalau dia sudah berdealing dengan yang lain, itu lebih konsentrasi, ini ya, lebih konsentrasi ke ekonomi ya, seperti itu. Kalau dia punya pacar baru, dia juga konsentrasi ke karir dan keuangannya dia. Dia sedih ya, karena, setelah menyakiti kamu, inilah dampak daripada apa yang konsekuensi yang diterima dia, yaitu sebuah karma di mana berdampak kepada ekonomi dia ya, seperti itu. Karena dia sudah menyakiti kamu, jadi berdampak kepada ekonomi dia, sehingga dia mau tidak mau, tidak bisa menghindar karena kalau karma itu kan juga, ini ya, dari, Tuhan ya, sehingga, dia yang sudah menyakiti kamu, ya dia sekarang ini berdampak kepada ekonomi dia, sehingga dia ini sangat khawatir dengan kelangsungan jangka panjang atas hubungannya dia dengan yang lain gitu ya. Dia, antara yakin dan tidak hubungannya bisa berhasil gitu ya. Jadi, berhasil nggak ya gitu. Walaupun, seandainya, ini ya, orang yang kamu fokuskan di sini sudah menikah dengan orang lain pun dia masih, belum yakin ya ke depannya itu seperti apa. Apakah ke depannya ini bisa sukses, ke depannya ini apakah bisa, berhasil gitu ya. Itu yang dia sekarang ini lebih, dia pikirkan ya, lebih dikhawatirkan adalah masalah ekonomi ya. Apalagi di sini kalau ada juga di sini yang meninggalkan kamu karena sebuah nafsu ya. Jadi dia mencintai kamu itu hanya karena nafsu saja, kemudian meninggalkan kamu karena kamu tidak memberikan sesuatu yang dia cari, maka dia pergi meninggalkan kamu. Nah, di sini, dia lebih banyak, kenapa mengghosting kamu? Ya karena dia inginnya manipulasi kamu. Gimana caranya mendapatkan sesuatu dari kamu karena, yang dicari dari kamu tidak ada, makanya dia meninggalkan kamu. Lebih arah kalaupun, nafsu ini lebih arah dia tidak tulus dengan kamu ya. Kalaupun dia ini yang tulus dengan kamu, ya tentunya dia akan, benar-benar memperlakukan kamu dengan baik, menghargai dan menjaga dengan baik ya, seperti itu. Dan ini ada unsur-unsur manipulasi ya. Bagi dia yang, tidak tulus mencintai kamu itu lebih banyak yang manipulasi ya, seperti itu. Itu keadaan dia, jadi di sini kalaupun kalian ada yang pacaran di sini nih, lihat ya. Ada yang pacaran, kalau kalian pacaran kemudian dia minta sesuatu dari kamu yang tidak kamu turuti, itu lebih arah dia ini adalah manipulasi ya. Dan dia hanya mengejar nafsu dan ambisinya saja,
tidak, tulus ya, lebih arah ke modus. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang punya, sinyal-sinyal seperti itu, lebih baik bijaksana ya menyikapi kehidupan karena nanti yang rugi adalah, diri sendiri ya. Jadi harus bijak menyikapi, ke depannya ya, agar berhati-hati itu lebih baik. Karena dengan hati-hati tentunya kamu akan bisa menumbuhkan kehidupan ke depannya lebih sukses dan lebih baik ya, seperti itu ya. Keputusan adalah yang, terpenting adalah keputusan itu harus dilakukan dengan kepala dingin dan betul-betul secara sadar ya, karena kalau keputusan kamu dengan secara tergesa-gesa, maka akan, ini ya, mendapatkan keputusan yang buruk, sehingga nanti berdampak kepada kelanjutan hubungan kalian, nah, atau kehidupan kalian ya. Oke, inilah kondisi dia di sana, semoga bisa membantu pencerahan buat kalian. Siapakah yang ada di readingan ini, semoga bisa membantu pencerahan ya. Minta maaf nih, suara Cece agak nggak enak ya. Ini readingannya pagi ya, seperti itu sehingga suaranya belum stabil. Oke. Inilah orang-orang yang kamu fokuskan di sini. Ada bentuk-bentuk manipulasi juga ya, hati-hati ya. Dan ada juga unsur magic. Jadi kalau kamu ada sinyal-sinyal yang tidak enak, ya kamu lebih peka dan di sini tentunya teman-teman harus peka ya, karena kalau kamu terbiasa mengasah intuisi kamu, kalau ada apa-apa pastinya kamu akan lebih peka, lebih gampang terasa kalau ada apa-apa, terutama kalau ada unsur magic ya. Ini cuma Cece mengingatkan saja, lebih banyak berdoa ya. Karena berdoa dekat dengan Tuhan itu asik ya. Kalau ada apa-apa itu lebih mudah kamu dapat petunjuk ya, seperti itu. Oke. Tetap semangat ya, inilah readingan hari ini, semoga bisa membantu pencerahan. Terima kasih, sukses untuk Anda semuanya. Dan apabila teman-teman butuh personal reading, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kamu hubungi. Dan apabila teman-teman kepengen share video ini, silakan ya, bebas. Cece memberikan kesempatan kepada kalian ya. Bagi teman-teman yang komen, silakan komen jika resonate, jika tidak resonate pun komen. Siapa tahu kalian ini punya masalah yang ini ya mungkin butuh curhat, bolehlah silakan komen ya. Terima kasih, sukses untuk Anda semuanya, tetap semangat dan apapun yang menjadi harapan kamu semoga sukses. Terima kasih. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Salam dari Cici, bye-bye.